Halo, balik lagi bareng saya Lamdani Wildan di channel Lamdani Wildan Vlog. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan cerita pendakian salah satu gunung di Jawa Tengah, part 2. Jangan lupa disimak sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semangat membuat cerita-cerita untuk kalian semua. Stay tune, jangan lupa like, komen, dan enjoy your nonton video. Singkat cerita, sampailah kami di posko 2. Di sana kami beristirahat sejenak sambil sedikit bercanda gurau. Di sela kita asik bercanda gurau, tiba-tiba salah satu kawanku berbicara sendiri. Aku kalau di gunung tidak takut apa. Yang kutakutkan diterkam harimau. Sontak, kawan-kawanku yang lain mengingatkan, jangan berbicara seenaknya kalau kita lagi di jalur pendakian. Setelah itu hening kembali. Salah satu rombongan cewek di antara kami makan jajan yang dibawa. Dia tidak memperhatikan arah senter yang menyorot ke dahan tepat berada di atas kepala kami. Tiba-tiba kawanku berucap, "Hen, matikan senternya, jangan diarahkan ke atas itu." Mendengar itu, sontak kami semua berusaha mengambil senter itu dan langsung mematikannya. Dan kami semua diminta untuk matikan senter kami semua. Kata temanku sih menghindari macan yang mengincar cahaya. Kami pun mematikan senter, tapi keadaan gelap gulita. Wajah kawanku yang dekat itu pun tidak kelihatan saking gelapnya. Wajar saja, kami berada di dalam hutan yang gelap. Kemudian salah satu kawanku menghidupkan senternya yang diarahkan langsung ke air mineral yang membuat warna cahaya biru dan tidak terlalu mencolok. Tidak ada tim yang maju ataupun tertinggal karena sudah menjadi kesepakatan kami di awal. Satu orang berhenti, wajib berhenti semua, apapun kondisinya. Suasana malam semakin mencekam, ditambah hawa dinginnya malam di jalur pendakian ini. Perjalanan kami lanjutkan dengan perlahan menyusuri tapak demi tapak jalur pendakian yang sempit itu. Tiba-tiba suasana begitu indah dengan banyak sekali kunang-kunang menemani perjalanan kami. Agak aneh memang. Setelah sekian lama kami tidak melihat kunang-kunang sama sekali. Tapi tiba-tiba di sini kunang-kunang menemani perjalanan kami. Dari kejauhan terlihat kunang-kunang biasa, tetapi setelah saya perhatikan lebih jelas, tiba-tiba kunang-kunang yang awalnya kecil berubah menjadi cahaya yang lebih terang. Sontak saja membuat saya langsung menunduk, tidak berani lagi melihat ke arah kunang-kunang itu. Entah hanya aku yang menyaksikan atau teman-temanku juga. Entahlah, aku tidak mau membicarakan itu di tempat ini. Perjalanan tetap kami lanjutkan sampai suatu ketika salah satu kawanku yang paling belakang memutuskan untuk ke depan menghampiriku, yang tepat berada di tengah karena aku cukup banyak membawa logistik. Makanya posisiku berada di tengah pada saat pendakian. Aku sontak bertanya, "Kenapa bro?" Dijawab dengan singkat olehnya, "Aku takut dan..." Aku pun memaklumi dan kembali fokus ke trek pendakian karena samping kanan kiri jurang yang lumayan dalam. Melewati posko 3, kami terus melanjutkan perjalanan. Dikarenakan kami ingat peraturan di posko 3 tidak boleh berhenti dan harus tetap melanjutkan perjalanan. Padahal salah satu kawan kami yang cewek sudah cukup kelelahan, sampai-sampai harus dipegang tangannya agar tetap melanjutkan perjalanan. Perjalanan terus berlanjut. Aku dan dua kawanku di depan menemukan tempat yang sangat luas, dan kami tidak menemukan rambu-rambu pendakian pada malam itu. Entah karena mata kami yang tidak melihat atau ada sesuatu yang menutupi, kami pun tidak tahu. Padahal jelas pada keesokan harinya rambu itu terlihat jelas oleh mata tanpa ditutupi pepohonan.
Menurut kawan kami yang pernah ke sini, tempat ini adalah salah satu kuburan yang entah punya siapa. Aku berdua dengan kawanku terus lurus ke depan sampai pada akhirnya rekan kami berteriak, "Woi, jangan lurus, di depan jurang." Kami pun sontak menghentikan langkah dan benar saja, tepat di depan kami ada jurang yang tertutupi rimbunan pepohonan. Untung saja ada salah satu rekan kami yang pernah ke sini sebelumnya. Ternyata treknya harus membelok ke kanan. Kami tidak tahu karena tidak melihat rambu dan trek terbuka cukup lebar. Kami pun dengan cepat langsung berbelok ke kanan dan terus melanjutkan perjalanan tanpa mengatakan apapun. Hening, dan hanya suara hewan malam yang menemani kami malam itu. Suasana yang sangat dingin menambah adrenalin kami saat itu. Kami terus melanjutkan perjalanan sampai salah satu teman kami tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Yang untungnya tidak beberapa lama lagi kami sudah sampai di mata air. Kami pun berhenti dan beristirahat untuk melepas lelah, minum, dan mengisi galon kosong yang sudah kami persiapkan untuk kebutuhan memasak di atas sana. Posisiku paling ujung, duduk di bawah dan di sampingku tas yang kubawa aku letakkan. Tiba-tiba temanku bilang, "Bro, jangan duduk di situ nanti basah," ucap kawanku. Tapi anehnya dia tidak menyebut namaku, tapi nama kawanku. Aku berpikir, kan yang duduk di sini cuma aku. Tapi aku diam saja, tidak menanggapi perkataannya. Kemudian dia berucap lagi, "Bro, jangan duduk di situ. Dan jangan melamun," katanya. Lah, aku yang dari tadi padahal ngomong dibilang melamun. Sampai salah satu kawanku yang dipanggil menjawab, "Kenapa bro?" Ternyata posisinya di sebelah atas kami. Aku pun sontak merapatkan posisi dudukku dengan tas dan langsung mengambil tas kemudian naik ke atas. Di dalam hati berucap, "Wah, sudah gak beres nih." Takut yang kurasakan saat itu. Tidak beberapa lama, aku pun langsung melanjutkan perjalananku dan memutuskan untuk merubah posisi. Jadi posisinya berubah. Aku di urutan nomor 3 karena yang cewek sudah tidak kuat lagi berjalan dan terpaksa harus dituntun. Maka dari itu kami memutuskan untuk menyuruhnya di urutan depan, digandeng dengan satu kawan kami. Perjalanan melambat, dan kawanku terlihat sekali kesusahan membawa satu teman cewek kami itu. Padahal badannya tidak terlalu besar, kecil, mungil, tapi entah kenapa seperti membawa beban yang sangat berat. Tapi kami tidak berpikir terlalu jauh. Mungkin si cewek sudah cukup kelelahan saja. Singkat cerita, keluarlah kami dari rimbunan hutan yang sangat lebat, disambut dengan padang yang sangat luas, diterangi rembulan malam yang sangat terang. Sampai-sampai gunung-gunung di sebelah gunung yang kami daki terlihat sangat jelas. Ini cukup memanjakan mata kami. Melewati hutan yang gelap dan kami sampai ke padang yang sangat luas membuat kami semua lega dan memutuskan untuk beristirahat karena harus mengisi tenaga untuk sekedar makan roti dan buang air kecil. Pada saat buang air kecil, aku tidak lupa untuk berpamitan kepada orang-orang yang mungkin tidak terlihat tapi berada di sana. Aku percaya ada alam lain selain alam dunia yang kasat mata. Aku pun berpamitan, "Kakek, datuk, saya numpang kencing," begitu ucapku sebelum ritual kulakukan. Lega rasanya melepas yang sudah lama tertahan. Tidak beberapa lama, puncak akan kami dapatkan. Setelah makan dan buang air kecil, kami segera melanjutkan perjalanan agar segera istirahat menunggu pagi tiba. Kurang lebih 10 menit kami berjalan, sampailah kami di puncak bayangan. Kami berunding mencari tempat perlindungan yang aman dari terpanya angin yang cukup kencang agar tenda tidak rubuh dibuatnya. Setelah lama berunding, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di bawah pohon cemara yang tumbuh di tepi jalur pendakian.
Pohon cemara ada 3 tumbuh di tempat itu. Kebetulan tenda yang kami bawa ada 3. Kami mendirikan tenda yang saling berhadap-hadapan agar mempermudah mengobrol, merokok, dan ngopi bareng lah. Karena satu part 10 menit dan ini sudah 10 menit, saya akan melanjutkan cerita di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian selalu dapat cerita-cerita menarik dari channel Lamdani Wildan Vlog. See you next time. Thanks for watching and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.